Halo, Jocelyn, Asnidar. Kayaknya bagus putar musik, dia musik kecil. Coba minta HP-nya ini. Kita tunggu pematerinya dulu ya. Halo. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan sebentar ataupun sebelum materi dimulai, teman-teman boleh langsung komen ya atau kirim pesannya lewat di sini. Sambil tunggu pemateri, yuk kita dengar-dengar musik dulu. Halo Muhammad Syaifuddin, Ain. Kita tunggu pematerinya dulu ya. Tunggu ya, pematerinya belum datang. Oh, katanya beliau connect dulu ke laptop. Iya, masih di Indo. Jadi untuk rencana baliknya itu pun masih belum diumumkan sama kedutaan Cina. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahun ini lulus di China Government Scholarship, mungkin kiranya masih nunggu ini pengumuman dari kampus dulu kapan bisa balik ke Indo. Jadi kebanyakan teman-teman yang lulus kemarin China Government Scholarship itu mereka kuliah online. Ini diundang kah atau begini? Undang di kayaknya. Wait. Hi Jilman, how are you? Ya, jadi teman-teman yang mau bertanya, silahkan kirim di kolom question ya. Di sini sudah ada teman-teman yang kirimkan pertanyaan. Yang pertama itu dari Jocelyn. Halo Fitri, Alfajrin. Ya, I'm good. How about you? Halo Kak. Wah, saya nggak bisa ini. Pertama itu dari pakai 2 HP Ki atau bagaimana ini? Cuma HP tadi ini nggak bisa connect ya. Bisa sih connect tapi nggak bisa ini ya. Di Oh, apa? Di laptop nggak tahu ini. iya. Oke Kak. Masih lancar di bahasa Cinata? Apa? Wah, gimana dia? Aku tes Sudah kipa deh. sudah mulai lupa lah. Ni hao ma? Wah, wah, hao ni no. 我也是很好啊。Wah, udah. Oke. Kak, ini udah bisa mulai atau tunggu beberapa menit atau bagaimana? Baiknya bagaimana? Terserah dari Sri aja gimana. Oh, oke Kak. Bagaimana Iya, kalau kita mulai Kak Dia? nanti aja. Iya. Oke. Jadi Oh, teman-teman kita ngobrol santai ya di sini. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan kirim pertanyaannya lewat question box yang di pojok kanan bawah itu. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya pemateri kita ini, pemateri yang menurut saya hebat dan saya juga kagum sama kakak satu ini mulai dari pas lulus tahun 2016 beasiswa China Government Scholarship. Oke, anyways, jadi kita kenalan dulu ya. Uh,
perkenalkan, nama beliau yaitu Jamaluddin Sarjana Sains and Master of Engineering. Beliau merupakan lahir di Takala 26 Januari 1994. Nah, untuk background education-nya yaitu beliau merupakan lulusan cum laude, Bachelor of Science, Geographics Department, Faculty of Mathematics and Natural Science, Hasanuddin University di tahun 2016 sampai 2016. Nah, selanjutnya yaitu beliau merupakan lulusan cum laude, Master of Engineering, Geological Engineering Department, School of Geoscience, China University of Petroleum, East China. Nah, selanjutnya yaitu penghargaan. Nah, sebenarnya ada banyak penghargaan yang pernah diraih oleh beliau, tapi di sini saya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu he got the first winner, the most outstanding student in Faculty of Mathematics and Natural Science, Hasanuddin University. The second is he got the first winner of Pertamina Olympic for Science Project by PT Pertamina. Kak, sebelumnya suara saya jelas Kak di situ? Ya, jelas banget deh. Jelas. Suara jelas juga ya. Oh, oke, Kak. Next, yaitu sebenarnya beliau ada banyak kalau misalnya untuk jurnal publication-nya itu sudah ada banyak. Beliau sudah mempublikasikan sebanyak 13 international journal papers. Wow. Nah, mungkin untuk perkenalan singkatnya sampai di situ. Jadi selanjutnya mungkin Kak Jamal kami persilahkan untuk menjelaskan atau memaparkan penjelasan tentang apa sih itu Kak beasiswa China Government Scholarship. Mungkin beberapa teman di sini ada yang belum tahu, jadi saya persilahkan. Ya, jadi pertama sebelumnya saya salam kenal untuk semua teman-teman. Ini kita nyebutnya scholarship hunter aja ya, para pejuang beasiswa ya Sri ya. Kebetulan saya satu angkatan kita ya. Iya Kak. Angkatan saya ngambil program master ya, sedangkan Sri mengambilnya di program S1 ya, program sarjana ya. Benar Kak. Kebetulan kita satu angkatan. Ya, jadi aja ya sedikit sekarang tentang apa sih itu yang CGS gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin masih asing lah ya, yang namanya CGS. Jadi CGS itu adalah singkatan dari China's Government Scholarship. Kalau mungkin kita tahunya di website adalah CSC, Scholarship Council. Ya, itu sama juga dengan kayak LPDP lah kalau di Indonesia. Jadi CGS itu adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa internasional yang ingin ya, yang mempunyai untuk mau lanjut kuliah khususnya di Cina gitu ya. Jadi beasiswanya ini ada namanya beasiswa full dan parsial gitu. Jadi ini adalah CGS itu kayak semacam scholarship lah ya, scholarship buat kita supaya agak mudah Cina gitu. Mungkin itu sedikit gambaran singkat lah ya. Iya Kak. Jadi terus Kak, ada juga nih Kak yang nanya kalau misalnya untuk mendaftar beasiswa ini apa-apa saja yang perlu disiapkan atau berkas-berkas apa saja atau file persyaratan untuk S1, S2 dan S3. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak? Ya. Mungkin untuk saya sendiri kan lebih ke master ya kemarin yang benar Kak. Jadi untuk program S2 dan S3 itu berkasnya atau dokumennya itu agak kurang lebih sama lah ya, Misalnya yang pertama yang paling utama sebenarnya adalah transkrip nilai atau ijazah. Jadi kalau misalnya ini dari teman-teman yang lulusan S1 mau lanjut ke S2 itu dokumennya dalam bentuk transkrip dan ijazah, tetapi dokumennya itu harus ditranslate dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi
jadi harus bahasa internasional. Jadi teman-teman mungkin bisa jika teman-teman ingin punya keinginan untuk lanjut kuliah di Cina misalnya atau kemana, itu dokumennya nanti ditranslate gitu semuanya untuk bahasa Inggris. Itu yang pertama. Dan itu kemudian yang kedua ada namanya studi plan. Jadi di studi plan itu kita diminta untuk kayak apa sih kita mau lakukan nantinya selama kuliah itu kita mau ngapain sih gitu kan. Walaupun nanti di studi plan itu nanti diajarkan kayak selama kita jadi mahasiswa itu kita ngapain sih gitu kan, apa kayak cuma kuliah doang gitu kan, atau ada aktivitas lainnya mungkin bisa di share di situlah sedikit. Itu namanya studi plannya. Dan nanti kira-kira kalau pas kuliah itu mau ngambil topik apa, misalnya topik penelitian apa gitu kan, itu. Nah, kemudian ada surat rekomendasi, recommendation letter. Itu nanti teman-teman akan minta 2 rekomendasi. Misalnya dari S1 itu kita mau ngambil dari dosen kita dulu waktu S1 untuk bisa ya kayak rekomendasikan kita ya, rekomendasikan kita. Kemudian ijazah, studi plan, sertifikat ya, sertifikat kemampuan bahasa gitu. Nah, kebetulan saya mengambil kelasnya itu kelas internasional ya, kelas internasional. Jadi itu sertifikat yang dibutuhkan kemarin adalah TOEFL waktu masih zaman saya ya, TOEFL. Jadi itu yang saya lampirkan juga sebagai pertimbangan untuk diseleksi ini. Kemudian mungkin itu kurang lebih itu saja ya untuk Iya. walaupun misalnya S3 sedikit perbedaan dengan S3 untuk yang mau lanjut di PhD program, biasanya ada namanya letter of acceptance atau LOA gitu. Jadi minimal itu ada LOA dari profesor di sana gitu. Dan itu merupakan salah satu pertimbangan. Jadi waktu saya itu belum ada, jadi kayak belum wajib lah ya untuk S2 itu. Tapi kalau S3 itu diwajibkan. Mungkin waktu untuk program S1 sendiri kurang lebih seperti itu ya Sri ya. Dokumen-dokumennya juga, tapi semua dokumen kita itu disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi semua harus translate, dan kalau nggak salah harus translate-nya tersumpah ya kalau waktu itu ya, ijazah. Iya. Iya. Jadi ada lagi nih Kak, mungkin ini apa? Medical check up. Ya betul ya, saya lupa. Medical check up ya, cek kesehatan. Jadi itu formnya ada di download ya. Jadi Ya benar Kak. sudah ada dari embasi. Nanti teman-teman yang minat untuk kuliah di sana itu nanti teman-teman print out sendiri, kemudian ke lab ya, bisa dikatakan lab kesehatan yang agak lengkap lah ya, agak lengkap. Nanti sampai di sana dokternya akan paham sendiri apa saja yang ini. Jadi ada sendiri formnya untuk medical check up ya, saya lupa juga. Ya Kak. Di sini kita ngobrol santai saja ya Kak, soalnya ini jadi kita nggak apa-apa Kak kalau misalnya sambil jawab pertanyaan yang pernah ditanyakan sebelumnya. Oh, ini Kak dari Ain_AN01. Ini Kak sebelumnya mau tanya, sebaiknya membuat keterangan surat sehat, kayaknya medical check up Kak. Untuk syarat beasiswa China Government Scholarship itu baiknya di mana Kak? Dan mau tanya lagi, apakah mungkin saya diterima jika saya mendaftar S1 di Universitas Peking melalui beasiswa China Government Scholarship? Oke. Jadi untuk yang pertama tentang medical check up ya, di mana biasanya kita ambil. Kalau saya sendiri itu karena posisi saya waktu itu masih di Makassar ya, jadi saya ngambil medical check up itu di Laboratorium Kesehatan Makassar. Karena kenapa? Menurut saya itu yang lebih lengkap lah ya, lebih lengkap. Jadi biasanya itu ada yang di rumah sakit besar atau di laboratorium kesehatan, itu biasanya ada. Karena kadang ada beberapa parameter di form isiannya itu kan, form isiannya itu rumah sakit nggak punya alatnya gitu. Jadi sebaiknya teman-teman ini sebelum kalau bisa teman-teman print out dulu nih form lembar formulir ya. Nanti dicek dulu apakah di rumah sakit itu ada semua alatnya itu gitu kan, supaya teman-teman nggak bolak-balik jadi gitu. Jadi awalnya saya gitu juga, jadi saya bawa form dulu, pas registrasi itu kan dicek apa lengkap, baru kalau udah lengkap memang ada di situ semua langsung ke medical check up. Jadi saran saya seperti itu sih. Ya, betul kata Kak Jamal. Jadi buat teman-teman yang pengen
mengambil formulir medical check-up-nya itu boleh di-download dulu di website resmi China Government Scholarship. Habis itu teman bawa ke rumah sakit. Kayaknya sebaiknya rumah sakit daerah ya, Kak? Rumah sakit Bisa. daerah. Ya, rumah sakit daerah dan usahakan apa formulirnya itu harus dibawa ya. Jadi dokter sisa isi. Ya. Ini Kak, ada juga yang nanya Kak, kalau misalnya mau daftar beasiswa ini biasanya tiap tahun atau tiap tahun Kak atau beberapa bulan ini beasiswa ini diselenggarakan atau gimana Kak prosesnya? Ya, jadi kalau untuk beasiswa ini itu cuma terbuka open itu biasanya sekali setahun. Ya, biasanya itu buka di awal tahun. Jadi sekitar Februari Maret lah ya. Februari Maret. Nah, tapi kalau mungkin kondisi sekarang itu karena kondisi Covid ya, teman-teman agak ada sedikit keterlambatan seringnya. Kalau nggak salah tahun lalu itu buka di bulan Mei Juni ya kalau nggak salah ya, pas di Covid. Tapi di normalnya itu biasanya di Desember, di akhir Desember itu biasanya sudah ada isu-isu udah buka. Jadi teman-teman bisa tuh pantau websitenya CGS gitu kan. CGS teman-teman bisa melengkapi dokumennya kan, sehingga jadi biasanya tuh tutup di bulan Maret nih normalnya. Jadi teman-teman ada range waktu yang agak lama gitu kan, dan jadi nggak kejar betul ya untuk menyiapkan dokumen-dokumennya itu. Jadi Ya, intinya kali setahun aja yang buka. ya Kak. Dan bagaimana Kak kalau untuk pengumumannya untuk tunggu hasil dokumen yang sudah dikirim ke Cina? Kalau untuk dokumen yang dikirim di Cina itu biasanya kita tunggu sampai biasanya Agustus ya. Agustus itu udah ada pengumuman akhir. Karena kenapa itu September itu kita biasanya udah mulai aktif kuliah. Kadang ada juga yang udah di akhir Agustus ya. Di akhir Agustus sudah ada yang kuliah. Jadi biasanya biasa paling lambat pengumuman itu di bulan Agustus udah ada. Iya, paling lambat benar. Iya. Lambat. Iya Kak. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, saya sampaikan sekali lagi, boleh ditulis di question box yang ada di pojok kanan. Sudah ada beberapa teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya ya. Jadi next, di sini saya jawab beliau, Kak Jamal jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang kemarin-kemarin sudah dikirimkan di question box ya. Habis itu kita jawab pertanyaan yang untuk live sekarang. Baik Kak, pertanyaan yang selanjutnya yaitu Kak, untuk persyaratannya yaitu apa benar syarat untuk beasiswa China ini tahun ini wajib pakai HSK atau TOEFL Kak? Menurut Kakak gimana? Ya kalau untuk kayak gitu tergantung dari kelasnya ya guys. Ya, kalau saya sendiri mengambilnya kelas internasional ya, kelas internasional, jadi kemampuan itu bahasa Inggris. Tapi kalau dikatakan apakah wajib, menurut saya pas di angkatan saya itu enggak begitu amat sih. Tapi saya tetap, misalkan ada skor tuh, misalnya skornya minimal 550 kalau nggak salah waktu saya S2, misalnya 550. Tapi kita misalnya punya skor di bawah dari itu. Kalau saran saya sih sendiri, coba aja nggak apa-apa ya. Karena mungkin bukan cuma dokumen saja jadi pertimbangan, banyak hal-hal yang yang menjadi pertimbangan sih di beasiswa ini gitu kan. Banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Kalau bahasa Cina, mungkin kalau kita ngambil Chinese di kelas Chinese itu HSK ya, hanya Iya benar Kak. HSK. Tapi yang menjadi kendala itu kalau misalnya teman-teman belum punya sertifikat HSK, terus ada basic dan mau mengambil kelas ini, itu biasanya ada kelas persiapan, mungkin kayak Sri ya, ada Iya benar. ada 1 tahun pembekalan ya, kayak teman saya juga gitu yang ambil kelas Chinese itu, dia ada pembekalan mulai dari basic itu selama setahun. Nanti setelah setahun itu baru mereka dites HSK gitu. Jadi mungkin untuk sertifikat kemampuan bahasa itu bukan terlalu hal yang wajib sih waktu ini ya. Jadi bukan terlalu yang ditekankan, tapi banyak dokumen-dokumen yang mungkin jadi pertimbangan waktu itu seleksi itu.
Oke, makasih Kak. Ini Kak, kalau misalnya ada 2 orang nih Kak yang mendaftar untuk beasiswa CGS. Yang pertama itu tidak memiliki TOEFL atau HSK. Nah, yang satunya memiliki sertifikat HSK dengan TOEFL. Jadi peluang untuk diterima salah satunya itu peluang orang yang paling besar yang mana tuh Kak? Yang paling peluang untuk lulusnya di antara 2 orang ini menurut Kakak gimana? Ini kalau ke apa namanya, kalau tiba-tiba memilih kampus yang sama juga ya, berarti ya. Iya, Atau misalnya ada yang punya misal HSK dan ada juga yang tidak punya HSK sama sekali. dengan Ataupun dengan TOEFL. dengan tujuan kampus yang sama ya, Dengan berarti ya. tujuan kampus yang sama. Itu yang memang agak berat sih. Jadi teman-teman itu yang punya sertifikat pasti ada nilai plusnya ya. Yang saya sarankan tadi ada nilai plusnya lah pastinya. Benar, Kalau ada nilai plus. yang ada nilai itu plus, kalau yang tidak punya mungkin jauh usah terlalu khawatir juga ya, tapi masih mungkin masih punya peluang karena mungkin ada something, ada yang menjadi pendukung itu ya, dokumen-dokumen lain lah ya, dokumen-dokumen lain yang menjadi pendukung sehingga mereka bisa diluluskan. Benar, Kak. Eh, gimana kalau kita jawab dulu ya untuk pertanyaan yang sudah diajukan di question box. Jadi, pertama yaitu dari Jocelyn underscore 2610. Jadi itu Kak di akhir pertanyaannya itu di akhir tahun sekolah bahasa kalau ikut beasiswa China Government Scholarship, apakah nanti ada ujian akademik lagi? Ya. Kalau ujian akademik ini biasanya sih yang apa yang mengambil kelas Mandarin itu kan nggak ada ujian akademik ya, setahu saya. Dia tuh Benar. fokusnya benar-benar ujian bahasa Mandarin HSK ya, HSK yang kita ada apa namanya. Jadi misalnya nih kayak pembekalannya setahun nih, setahun itu benar-benar kita fokusnya ke kelas Mandarin, nggak Ya belajar benar Kak. mata kuliah, jadi nggak ada mata kuliah lain. Nanti setelah kita dinyatakan lulus HSK baru kita masuk ke mata kuliah profesi kita gitu. Misalnya nih kayak jurusan saya geologi ya, teknik geologi. Nah, kebetulan kemarin saya ngambil S2-nya itu yang geologi. Saya nggak bisa, belum bisa belajar geologi kalau kemampuan bahasa Mandarin saya belum lulus. Jadi fokus di situ dulu ya pas pembekalan itu di 1 tahun itu. Tapi karena saya kelas bahasa Inggris, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada ujian pembekalan selama 1. Tapi ada sih, tetap ada waktu itu saya masuk mata kuliah umum kalau nggak salah, masih masuk mata Oh, kuliah. masuk mata kuliah umum ya Kak? Ya, kalau saya dulu masih 4 SKS kalau nggak salah, 4 SKS atau 4 kredit ya. Itu cuma 1 semester lah ya, 1 semester. Saya belajar apa namanya, belajar bahasa Mandarin sambil belajar mata kuliah langsung. Gitu. Jadi kayak langsung mata kuliah bidang kita. Jadi itu ya yang dijelaskan sama Kak Jamal. Jadi ada kuliah tambahan di SKS per semesternya. Hanya 1 semester ya Kak? Betul. Kalau Nah, kita ngambil kelas bahasa Inggris ya, kelas bahasa Inggris oh kalau iya. kelas bahasa. Jadi kelas tambahannya ini berlaku untuk teman-teman yang mengambil S2 dan S3. Nah, untuk S1-nya itu contohnya seperti saya, kita ada pembekalan bahasa selama 1 tahun. Nah, untuk ujian akademiknya itu ada juga berupa belajar harus lulus ujian kimia, fisika. Nah, untuk ambil kedokteran itu biasanya harus lulus di bagian dasar-dasar kedokteran. Nah, untuk bagian teknik atau bagian yang lainnya mungkin hanya fisika, kimia, dan matematika. Jadi itu semoga jawabannya bisa diterima ya, Jocelyn. Nah, ini Kak, ada lagi pertanyaan. Wait ya, Kak. Kak, untuk pengurusan SKCK, apakah juga ada format yang disediakan oleh CGS atau dari kantor polisi? Dulu, SKCK ada, Kak? Kita nggak ada sih kalau mau di angkatan kita nggak ada ya Iya, SKCK tidak ya. ada. Iya, Mentok itu di medical check up ya kalau nggak iya salah ya. benar-benar. Jadi pada tahun angkatannya kami itu SKCK itu tidak ada, cuman medical check up. Nah, medical check up ini memang benar-benar sudah lengkap di sana. Jadi formulirnya teman-teman bisa download di website resmi China Government Scholarship.
Jadi saya harap Ain bisa paham ya sampai di sini. Nah, Kak, Ain masih bertanya nih Kak, standar nilai TOEFL-nya berapa Kak? Nilai tuh ini untuk Ain kelas apa ya? Program sarjana S1, S2, S3. Kayaknya untuk program S2 deh Kak. Oh, S2 ya. Iya, Program. Berarti kalau untuk program S2 itu kemarin kami dikasih standar itu 500. Jadi 500. 500 sampai 450 ya, kurang lebih itulah 450, kecuali kalau yang S3 itu kemarin dapatnya 550. Nah, tapi waktu itu teman saya ada juga yang daftar tahun berapa ya, itu standarnya nggak sampai tapi alhamdulillah lulus. Makanya yang saya sampaikan tadi, bukan cuma sertifikat yang jadi patokan sih sebenarnya, jadi banyak juga Benar-benar Kak. dokumen-dokumen yang lain sih yang menjadi apa namanya pertimbangan gitu kan. Karena kalau yang masalah kemampuan bahasa Inggris mungkin kita bisa lah untuk improve di sana kan pada saat kita belajar gitu kan. Iya. Dan selain dari TOEFL, mungkin Kak, kalau sebelum lulus, Kakak harus lulus ini kan lulus HSK dulu sebelum graduation. Betul. Tapi ini enggak semua kampus ya, enggak ke semua Oh, setiap kampus kampus, beda-beda ya Kak? beda-beda aturan kan. Tapi kalau di kampusnya sendiri itu ada agak sedikit complicated ya, karena kenapa? Sebelum kami apa namanya? Sebelum kami sidang ya, kita sidang S2 itu ujian gitu, ujian HSK. Jadi kebetulan kalau saya di S2 itu kan kelas bahasa Inggris ya, kelas internasional, Iya Kak. minimal HSK itu HSK 3, minimal 3 waktu itu. Oh, ya makasih Kak. Oke, next. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di pojok kanan bawah ya. Soalnya sudah banyak teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan di sini. Next. Ya, nggak apa-apa Kak. Pertanyaannya saya hantam terus. Oke, next. Pertanyaan dari Kalmewah. Nah, dulu Kak, dulu Kakak ngeplay CGS pas masuk SMA awal atau setelah ujian SBMPTN? Oh, kayaknya ini pertanyaan. Oke, mungkin pertanyaan ini dijawab sama saya. Nggak apa-apa, Kak. Oke. Kalau mungkin Jadi pengalaman jadi kemarin itu teman-teman yang buat ingin mendaftar S1 itu harus mendaftar di sesuai dengan jadwal untuk beasiswa ini. Nah, biasanya itu sebelum pendaftaran SBMPTN, beasiswa ini sudah ada jadwal pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa daftar pada saat itu. Tidak usah tunggu pendaftaran SBMPTN karena itu kan juga maksudnya tidak berhubungan, berbeda jalur. Jadi teman-teman boleh daftar beasiswa CGS ini, teman-teman juga bisa daftar beasiswa apa SBMPTN ini. Grogi. Jadi mungkin itu jawabannya. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tahap-tahap seleksinya apa saja Kak? Nah, untuk tahap-tahap seleksinya ini Kakak Jamal tadi sudah jelaskan ya di awal. Mungkin teman-teman bisa nonton live lagi setelah live ini. Nanti saya akan share live-nya. Ini Kak, pertanyaan dari pendaftarnya ini Kak, dari Maura. Kak, mau nanya seputar beasiswa CGS. Setelah sekolah bahasa kurang lebih dari 1 tahun, kayaknya sama deh Kak pertanyaan yang tadi. Saya ganti ya Kak pertanyaannya. Halo Kak, ini Kak mau tanya kalau misalnya untuk daftar kuliah di Cina, apakah hanya jalur China Government Scholarship saja yang bisa didaftari atau ada jalur lain Kak selain beasiswa ini? maksudnya ini jalur masuk CGS ya? Ya, bukan Kak, untuk kuliah untuk mendapatkan beasiswa di Cina, mungkin ada beasiswa selain CGS Kak? Boleh dijelaskan?
Kalau di beasiswa untuk yang kuliah di Cina selain CGS itu banyak sekali ya, banyak sekali. Ada yang apa namanya virtual dan lain-lain, kan ada juga yang beasiswa dari kampus gitu kan. Ada juga banyak banyak sekali beasiswa-beasiswa yang sampai yang Confucius kalau nggak salah ya, ada beasiswa Confucius. Jadi teman-teman bisa search di website CGS, itu ada banyak list-list beasiswa di situ. Tapi yang mungkin agak sedikit familiar dan bilang apa ya, paling ter ya Sri ya, Paling wow. paling wow itu beasiswa CGS sih kalau saya. Iya, CGS karena langsung beasiswa dari pemerintah ya kalau nggak salah ya. benar benar benar. Tapi ya Jadi teman-teman teman-teman ya, jadi saya tekankan ya teman-teman, di sini untuk jalur CGS itu ada beberapa jalur jalur lagi. Nah, yang pertama yaitu jalur embasi, dan yang kedua yaitu jalur Kemenristek, dan yang ketiga itu jalur kampus. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu ini. ya betul, banyak banyak sih yang untuk masuk CGS itu kan, kalau nggak salah sekarang ada di PA, di PB, di PC ya Sri ya, kalau Iya nggak benar salah ya. Kak. Kalau kita di Indo itu, kalau kita di Indo bisa lewat jalur Kemenristek Dikti ya. Kalau sekarang kan Kemendikbud ya. Kalau Oh Kemendikbud sekarang bilang Kemdikbud ya. ya sekarang udah di bawah Kemendikbud. Mungkin Sri sama saya itu lewat jalur Kemendikbud dulu ya, di Iya benar. bilateral. Terus ada jalur embasi, kedutaan Cina di Indonesia. Terus ada juga jalur namanya AUN ya, teman-teman bisa Oh search iya, itu. ini Kak untuk jalur AUN mungkin boleh dipaparkan sedikit Kak tentang jalur AUN. Ya. Kalau di jalur AUN itu kan berlaku untuk yang negara-negara yang berada di posisi Asia Tenggara gitu kan. Asia Tenggara. Jadi teman-teman yang kayak di Indonesia kan bisa mengupload itu, mengapply. Nanti ada kodenya tuh di atas di formnya itu, ada kode AUN gitu. Jadi teman-teman itu akan diseleksi dari negara-negara yang berasal dari Asia Tenggara gitu. Jadi ada jalur khusus untuk teman-teman yang posisinya di Asia Tenggara gitu. Terus ada juga tuh yang beasiswa langsung juga dari kampus, jadi CPS tapi kita nggak bolehnya ke kampus, itu juga bisa kan. Itu bisa juga. Jadi banyak jalur sih untuk bisa kita dapat CGS ini. Jadi kalau kita posisi di apa, teman-teman dari Indonesia ini banyak banget sih, bisa lewat Kemendikbud kalau sekarang, terus bisa apa namanya lewat langsung kampusnya, bisa lewat Kemendik apa namanya embasinya, bisa juga lewat jalur langsungnya. Jadi jangan khawatir lah, banyak banget sih jalan untuk menuju Roma gitu kan. Ya, ini Kak, kalau untuk beasiswa ini Belt and Road, beasiswa provinsi, beasiswa CIS, dan beasiswa LPDP itu bagaimana Kak? Tapi apa nih, dari segi Belt proses. Belt and Road, ya prosesnya. Kalau Bell Road itu dari info dari teman sih prosesnya kurang lebih hampir sama ya, hampir sama, tapi mungkin yang agak beda itu di stipendnya kita. Ya, mungkin Iya agak benar. sedikit mereka juga sedikit ada apa nambah ya, agak lebih tinggi lah ya, bisa dikatakan lebih tinggi sedikit lah pada tiga simpul depan teman seperti itu sih. Tapi untuk kuota mungkin ya ada agak sedikit sih, agak sedikit diterima kuota. Tapi kalau dibandingkan CGS, kalau saya memilih CGS sih karena kotanya biasa agak lebih banyak gitu kan. Iya benar benar benar. Iya. Berarti Kak, yang untuk beasiswa yang khusus S1 itu porsinya yang banyak itu ke embasi ya Kak? Atau gimana? Nah, untuk AUN, ACLC itu mereka memprioritaskan S2 dan S3 atau gimana Kak? Kalau kemarin waktu angkatan kita S1 sedikit ya kalau nggak salah ya. Iya, S1 itu di angkatannya saya dengan Kak Jamal itu cuman berapa orang ya Kak? Cuma dikit ya? Sedikit karena memang beasiswa ini biasanya diprioritaskan di S1, S2, S2 sampai S3 ya. S2 sama S3 ya biasanya. Nah, sama juga di embasi mungkin kalau saya lihat dari apa namanya dari hasil-hasil pengumuman itu biasanya lebih banyak yang ambil program postgraduate ya, S2, S3 yang lebih banyak kuliah di situ. Tapi kalau S1 kalau memang berkualitas sih biasanya dia diluluskan gitu kan, kalau memang si calon pelamar berkualitas ya dicoba gitu kan, jangan berani. Iya benar Kak. Nah ini Kak, lanjut dari Mutiara Valen, Kak banyak tidak sih mahasiswa Indonesia di Cina? Ya kalau Sri sih gimana
Nah, banyak banget atau banyak Banyak banget. ya. Pak, jadi apalagi kita kalau posisinya ke Beijing ya, salah satu contoh misalnya ke kota-kota yang bisa dikatakan kota besar, misalnya nih kayak Beijing, Shanghai, apalagi Guangzhou gitu kan. Benar-benar. Kalau ya itu yang kota-kota besar itu bisa dikatakan kayak Indonesia kedua sih menurut saya. Ya Jadi benar kayak Kak. kalau ke Beijing itu teman-teman mahasiswa ini tuh banyak banyak sekali, nah kayak saya bilang itu kayak orang Jakarta kedua di situ ya, teman-teman Indo gitu kan. Jadi biasanya tuh kayak teman-teman Indo, mahasiswa-mahasiswa itu biasanya lebih banyak itu di kota-kota besar gitu kan, kota-kota besar. Ya Tapi benar. kalau kan banyak banget yang apply di sana. Ya banyak banget. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di Cina dan takut karena orang Indonesia sedikit, nah teman-teman bisa menelusurinya dulu terlebih dahulu di PPI Tiongkok. Di sana teman-teman bisa bertanya, Kak di kota ini banyak nggak orang Indonesia di sana? Jadi teman-teman bisa survei dulu sebelum mendaftar. Nah selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ain. Eh, Kayaknya ini pertanyaan untuk saya deh. Kak, nggak apa-apa saya jawab. Kak, untuk S1 tadi tesnya apakah dilakukan bersamaan tes bahasa? Jadi untuk S1 itu tes bahasanya berbeda dengan tes untuk S1. Jadi gini, singkatnya untuk ujian bahasa itu kita harus ujian dulu, ujian dapat ujian level HSK sampai HSK 6. Nah, itu tergantung dari kampus masing-masing. Kalau saya secara pribadi, kampus saya kemarin itu meminta HSK itu HSK 4. Dan untuk tes S1-nya yaitu ini adalah tiket untuk teman-teman bisa masuk di kampus jurusan teman-teman, contohnya medical. Nah, ketika salah satu mata kuliah yang teman-teman tidak lulusi di ujian ini, jadi teman-teman mungkin kemungkinan buruknya pertama yaitu teman-teman dipulangkan ke negaranya masing-masing, dan yang kedua itu teman-teman harus ganti jurusan teman-teman. Nah, kalau misalnya contohnya saya seperti ambil kedokteran, jadi kalau misalnya saya kemarin tidak lulus di bagian matematika atau bagian kimia atau kedokteran dasar, jadi saya harus dipulangkan ke negara saya, atau teman-teman bisa pilih jurusan lain selain kedokteran. Jadi Itu di kampus kami juga untuk SP2 kan ada evaluasi ya, ada iya. jadi kayak kalau nggak salah sih waktu zaman saya itu ada SP1, SP2 Oh, sampai SD. SP3. Iya, Kak. Ya, jadi kayak SP1 nih misalnya IPK-nya kayak bukan IPK ya, kalau kami dulu kan di Cina itu bukan IPK yang keluar ya, semacam nilai langsung kan, langsung Iya, grade. bener, Kak. Jadi kalau ketika nilainya kita tuh rendah, itu biasanya kayak dari internasional itu kayak negur kita, dikasih surat peringatan dulu gitu kan. Kalau misalnya semester selanjutnya lagi masih gitu, masih dikasih SP2. Kalau udah SP3 artinya udah dicabut gitu kan. Itu sih udah dicabut gitu. Nah, ataukah tergantung dari profesornya mau nanggung nggak atau gimana, tanggung jawab siapa yang mau tanggung jawab. Jadi biasanya sih teman-teman kalau S2 gitu ya, S2 sama S3 gitu, jadi ada kayak SP, kayak surat peringatan dulu, sama sih kayak Oh, iya. beasiswa, jadi kayak diperingati gitu. Jadi ini Kak, mungkin di sini ada yang nonton Kakak yang mau daftar S2 dan S3. Boleh Kak kalau misalnya untuk mendapatkan sertifikat ujian HSK sebelum graduation ini, kapan Kak kira-kira ujiannya atau sertifikatnya di eh, dikasih ke ini universitas? Kalau saya dulu itu bang ini tidak semua kampus ya, tidak semua kampus yang menerapkan itu, karena kebetulan saya mengambil kelas bahasa Inggris ya, jadi minimal kan hanya 3 ya kalau kami yang kelas internasional. Itu biasanya kami sarankan itu sebelum kami menyetor tesis. Jadi sebelum kami Oh, tesis ya, jadi kayak administrasi lah ya, kalau kalau di Indo kayak administrasi gitu ya. Nah jadi sebelumnya itu kita harus serahkan dulu baru kita bisa daftar untuk sidang gitu. Tapi tidak semua kampus sih, karena teman-teman saya di kota-kota lain itu nggak ada seperti itu, makanya dulu itu agak sedikit berat karena cuma 1 semester belajar bahasa Mandarin, terus
terus tiba-tiba disuruh apa namanya Ambil ujian AS ya ujian ASK. ASK. Tuh. Tapi alhamdulillah sih bisa sih, alhamdulillah bisa karena kan masih intermediate, masih dasar-dasar lah ya, masih bisa. Ya. Ini Kak, kan Kak Jamal sudah 3 tahun ya Kak di Cina, ambil 3 tahun ya Kak Dulu kan kemarin. dulu sih beasiswanya kan 3 tahun ya, tapi alhamdulillah bisa selesai sebelum itu. Ya, ya, Jadi jadi minggu kemarin tuh cuma 2 tahun ya Kak, 2 tahun lebih. seharusnya kemarin kemarin itu waktu kuliah S2 setahun 8 bulan udah kelar kan. Tapi kan beasiswa kita 3 tahun ya kalau nggak salah ya, 3 tahun untuk S2, 4 tahun untuk S3. Tapi saya kan cuma kuliah kan 2 semester ya, setahun aja, terus 8 bulan itu fokus riset dan lain-lain, dan semuanya itu sudah kelar, semua sudah kelar, tesis dan lain-lain itu sebenarnya 1 tahun 8 bulan. Tapi pada saat mengajukan itu masih ditolak dulu karena terlalu cepat gitu, karena Terlalu beasiswa cepat kan ya Kak. 3 tahun. Makanya kemarin sih masih dikasih apa namanya, masih ditoleransi, sehingga saya itu selesainya kemarin 2 tahun lebih sih, 2 tahun lebih dua pas tahun di lebih. 2 tahun 3 bulan lah, 2 tahun 3 bulan masih wisuda periode 1 gitu. Jadi sekilas info ya teman-teman, kalau Kak Jamal ini sebenarnya kan kuliah kuliah untuk S2 itu kan 3 tahun di Cina. Nah, beliau itu sudah selesai 1 tahun setengah sebenarnya, tapi karena kampus tidak memperbolehkan terlalu cepat karena batas beasiswanya kita itu 3 tahun, jadi kampus kasih toleransi untuk 2 tahun setengah. Nah, beberapa bulannya itu Kak Jamal ikhlaskan beasiswanya hangus. Ya kan Betul. Kak? Betul. Tapi enak sih, waktu 2 tahun kan, 1 tahun 8 bulan kan udah kelar tuh, udah ada lagi pekerjaan kan, jadi kita cuma ya bantu-bantu dosen di kampus sambil kita nerima juga beasiswa kan, sambil Iya. sidang. Tapi 5,5 tahun itu ya nggak apa-apa lah hangus, karena kan kalau kita udah wisuda, kita sudah dapat gelar, artinya itu udah selesai semua gitu kan, sudah dicabut beasiswa kita kemarin. Ya benar Kak. Nah ini Kak, menurut Kakak buat atau saran buat teman-teman yang mau daftar S2, S3, sarannya Kakak itu lebih prefer ke pengantar bahasa Mandarin atau ke pengantar bahasa Inggris Kak? Bagusan yang mana? Kalau bisa memilih antara dua bahasa ini, tergantung orang sih sebenarnya, tergantung Iya pribadi ya, benar-benar. pribadi masing-masing, apakah mau sambil belajar apa sih namanya, belajar bidangnya sambil belajar bahasa Mandarin, bisa Mandarin. Tapi kalau saya kemarin kan memang target saya adalah belajar cepat dan ya minimal dasar lah kalau bahasa Mandarin gitu lah. Ya, Saya benar. tidak terlalu ingin mendalami sedalam apa gitu kan bahasa Mandarin, ya minimal dasar. Makanya target saya ke kemarin agak cepat-cepat gitu kan, agak cepat sudah belajar, makanya ngambil kelas Mandarin dan kelas bahasa Inggris. Tapi awalnya sih di LOS itu kelas bahasa Mandarin, tapi seminggu 2 minggu masuk agak berat ya, jadi saya sudah sadar diri, akhirnya saya pindah jurusan. Makanya teman-teman kalau gitu nanti agak sudah mulai ini, agak sedikit sudah membaca diri kondisi, teman saya kira di kampus-kampus di Cina itu nggak terlalu memberatkan diri kita gitu kan. Jika ada keluhan ataupun saran-saran, teman-teman sampaikan, memberatkan sih. Makanya saya kemarin ambil bahasa Inggris, awalnya itu bahasa Cina. Ya makasih Kak. Ini ada Sulfan Kak yang ikut bergabung. Aku fans banget sama Kak Jamaluddin. Satu angkatan Ya, kita ini ya. iya, jadi Sulfan itu Hai Sulfan, jadi Sulfan itu angkatannya kami pada saat Kemenristek Dikti. Nah, yang mahasiswa yang lulus S1 itu cuma saya dan Sulfan. Satu juga ya Sulfan ya. Iya Kak. Dan Kak, ini kan tadi Kakak bilang kalau pas setelah lulus itu sudah ada pekerjaan. Nah, ini ada pertanyaan yang bersangkutan dengan itu Kak. Kak, ada pengaruh besar Kak ketika mendaftar dan diterima di universitas terbaik di Cina, dan ketika selesai kuliah di Cina, bagaimana prospek kerja Kak? Dan begitu pun sebaliknya, kalau misalnya tidak kuliah di universitas terbaik di Cina, bagaimana Kak tanggapannya? Oh ya, kalau dibilang apa terbaik, apa kamu dukung, sebenarnya
sebenarnya tidak sih ya, tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu berpengaruh baik itu. Misalnya dia berasal dari kampus ranking 1, ranking 10 gitu kan, ranking berapa Iya kan, Kak. kan pengaruh sih menurut saya. Itu tergantung dari kepribadian apa ke kami ke kita jadi ke individu sih, lebih ke individu kelulusan kita itu seperti apa sih. Nah, kebetulan kalau saya sih kemarin kan kalau dicek-cek memang masuk top untuk di bidang saya ya, khusus di bidang saya itu masuk di Word, jadi insya Allah bisa lah, tapi jangan khawatir lah teman-teman, misalnya kalau lulus di kampus dan di ranking 10 atau apa, apakah cepat atau gimana, itu sama-sama berjuang sih kalau untuk bisa dapat kerja, jadi tergantung dari kualitas ini. Iya benar-benar tergantung dari kualitas. Jadi di sini teman-temannya kalau untuk CSC itu sebenarnya yang ada di daftar list CSC itu sudah universitas terbaik semua. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau universitasnya sudah ada di CSC, berarti itu sudah universitas baik. Kalau nggak salah itu udah sebuah apa ya, kampus negeri kalau di sana ya, kalau kita kan Iya benar-benar benar. itu yang masuk di list CSC itu adalah kampus-kampus yang negeri ya, udah di government-nya ke mereka terdek ya, kalau Ya. kita bahasanya negeri lah, TN lah ya. Next Kak, untuk pertanyaan dari Silwa, kira-kira saingan untuk beasiswa CGS ini berat nggak Kak? Biasanya tes untuk medical check up itu gimana Kak? Kalau untuk masalah saingan mungkin ya kita saling bersaing juga ya, tapi kalau misalnya ambil yang jalur embasi misalnya ya, jalur embasi mungkin yang sesama apa yang bagus saing itu kita aja sih, sesama orang Indo gitu kan ya. Mungkin kalau dibilang saing ya memang bersaing, makanya tergantung teman-teman lagi bagaimana seserius apa teman-teman bisa mempersiapkan dokumen itu gitu kan. Jadi memang kalau memang teman-teman minat nih misalnya mau lanjut kuliah di Cina mengambil beasiswa ini, memang teman-teman bisa benar-benar mempersiapkan gitu kan. Nah, gitu. Kemudian yang tadi medical ya, Medical check up-nya ada tes apa saja Kak katanya? saya lupa ya, kalau kemarin tuh sampai di ronsen ada ya, di Ya ronsen semuanya terus kayaknya EKG, semuanya jadi medical check up keseluruhan. keluar betul medical, kita nyebutnya medical check up lengkap ya. Iya benar-benar medical check up lengkap. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ada penyakit kayak penyakit menular, HIV, TB atau penyakit lainnya, kecil kemungkinan CSI akan mentoleransi. Jadi saya harap teman-teman bisa catat ya, kalau untuk teman-teman yang memiliki penyakit yang menular, mungkin pihak Cina kemungkinan besar akan menolak formulir teman-teman. Ini banyak sekali pertanyaannya Kak, tunggu Kak. Kak, tidak apa-apa saya lanjut pertanyaannya Kak. Sabe Kak, berapa kira-kira kuota CGS untuk undergraduate, dan apakah persaingannya dengan penerima S2 dan S3? Maksudnya itu kayaknya ini Kak, kalau apakah persaingan S2 dan S3 itu sama-sama diratakan, atau S2 atau S3 yang diunggulkan dan S1 diminimaliskan? Kalau untuk masalah kuota memang sebenarnya kayaknya ada ya, sebenarnya itu ada. Jadi misalnya S1 ini kuotanya sekian, terus S2 sekian dan S3 sekian. Kalau kita dulu kalau nggak salah itu ada ya kuotanya masing-masing ya. Ya benar Jadi Kak, udah ada. S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa gitu. Jadi masing-masing ada kuotanya. Tapi yang kuota yang paling terbanyak mungkin adalah posisi di postgraduate ya. Di S2 kalau nggak salah juga ya. Kalau nggak salah S2 yang paling terbanyak dibandingkan S3 kemarin. Jadi masing-masing ada kuotanya. Jadi teman-teman juga jangan usah khawatir bilang apakah kita bersaing dengan S2 atau S3, itu nggak ada. Nggak ada. Kalian nggak disaingkan sama S2 dan S3, tapi memang sudah dikasih kayak berapa sih kuotanya untuk S1 gitu kan, S2 berapa sih, jadi nanti teman-teman akan bersaing juga dengan sesama yang ngambil jenjang S1, sama juga misalnya S2 dengan S3, mereka Iya. juga kompetisi gitu kan. Jadi kan beda ya, beda apa namanya,
istilahnya levelnya beda ya, jadi kita nggak Iya bisa benar-benar Kak. mereka disengkan. Ya, di sini penjelasannya Kak Jamal sudah jelas sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak dulu, habis itu bertanya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Caca underscore Caca. Halo kakak, mau tanya dong kalau hasil pengumuman diumumin Juli Agustus berarti berangkatnya kapan ya kak? ini ini seakan-akan kayak kita nostalgia juga dulu ya, Sri ya, dengan drama dulu ya, Iya, dengan drama. bener-bener Biasanya kalau kak. ingat ya, saya masih itu momen-momen kita waktu kita di pesawat, kita masih di akhir gitu. Iya, iya, iya bener kak. Dan saya nggak pernah lupa itu apa, perjalanan kita dulu tuh, Iya pas masa-masa ini pengambilan LOA ya kak. pengumpulan LOE yang sempat ada yang dikatakan bukan. Ya, kalau jadi back to question, kalau misalnya kak, kalau itu kalau misalnya diumumkan itu apa berangkat dengan tahun sama, itu tetap berangkat dengan tahun sama. Jadi kalau misalnya teman-teman nih lulus di tahun 2020 apa, di 2021 misalnya, teman-teman akan diberangkatkan juga di tahun 2021. Tapi Iya mungkin benar. untuk kondisi COVID mulai dari tahun lalu sih, dari informasi teman yang lulus tahun lalu itu mereka tetap udah mulai kuliah sih mereka, walaupun dia masih online. Jadi Iya, iya benar kak. apa, mereka sudah aktif gitu, mereka sudah aktif dengan di tahun yang sama mereka apa namanya dinyatakan lulus gitu. Jadi nggak ada kayak misalnya nih tahun ini dinyatakan lulus nanti berangkatnya tahun depan, itu di CGS kita nggak ada ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka berangkat di tahun yang sama pada saat dinyatakan. Iya benar kak. Dan mungkin untuk yang lulusan 2021 untuk keberangkatannya mungkin masih ditunda karena COVID. Jadi tapi untuk kuliahnya itu tidak ditunda. Biasanya CSI mengajukan untuk kuliah online. Itu tergantung dari kampus masing-masing ya teman-teman. Mungkin pertanyaannya banyak kak, tapi semuanya hampir sama. Jadi sudah terjawab ya tadi teman-teman. Mungkin Kak Jamus sudah lelah dan besok harus ngajar lagi karena beliau merupakan dosen. Oh iya, saya tadi lupa kalau beliau merupakan dosen di mana? Di dosen geologikal di mana ini kak? Jadi ya, udah nyebut Indonesia aja ya, versi Indonesia. Iya di mana? Oh Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan. Jadi beliau juga sibuk ya teman-teman. Kita harus mengerti dan kami mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Jamal yang sudah menyempatkan waktunya. Nah, tapi sebelum kita akhiri ini, kita mau dengar dulu Kak tips dan trik atau sepatah kata yang Kak Jamal pegang selama kuliah mulai dari S1, S3 yang sampai cum laude dan setelah selesai kuliah langsung dapat kerja di tempat yang bagus pula. Bagus banget. Ya jadi pesan sih, ini kita sama-sama scholarship hunter juga ya, pengalaman mulai dari S1 sampai sekarang kuliah juga, itu kita sama-sama juga yang namanya scholarship hunter. Yang pertama adalah pesan saya buat teman-teman yang apa namanya yang memang mempunyai mimpi untuk kuliah, jangan segan jadi ketika kalian punya mimpi yang benar-benar saya mau lanjut di kuliah di luar gitu kan, kita benar-benar ada niat untuk melakukan bisa menggapai mimpi itu. Pertama itu niat pastinya. Yang kedua, Iya benar. jangan pernah merasa kurang pede gitu kan. Ya, bisa belum mencoba tapi udah Down negatif gitu. Betul. Jadi seakan-akan tentu teman termindset dalam pikiran adalah positive thinking dulu gitu. Positive thinking. Ya nggak apa-apa lah ya, kita namanya over PD ya, daripada kita langsung menyerah gitu kan. Iya benar, ya benar Kak. Kita harus berani untuk mencoba gitu, kita jangan. Jadi itu prinsip saya sih dari awal, dari dulu sampai sekarang, untuk beasiswa lagi sekarang, itu adalah prinsip saya terus mencoba gitu, mencoba. Setelah kita sudah berusaha mencoba, yang terakhir adalah pasti adalah doa gitu kan. Iya. Karena itu bisa saja kan ada hal-hal yang keajaiban kan,
keajaiban dan usaha kita kembali lagi ke doa kita ya. Ya, jadi terserah teman-teman dari agama masing-masing, kepercayaan masing-masing gitu kan, silahkan kalian kembalikan lagi kepada sang yang menciptakan, karena keajaiban bisa saja akan muncul gitu kan, Ya, misalnya kalian ya benar Kak. gitu, tiba-tiba ada keajaiban, ya alhamdulillah gitu kan. Ya saya mungkin selalu menyatakan kayak misalnya ya, karena saya adalah seorang muslim, bismillah everything, alhamdulillah everything gitu kan. Awal itu langkah kalian dengan niat, dengan bismillah, kemudian jangan lupa mengatakan ketika kalian selesai menyelesaikan sesuatu itu dengan ucapan alhamdulillah gitu kan. Ya Sampai the sekarang best. enak gitu. Jadi mimpi itu kalau bisa adalah keep your dream gitu kan. Kan become your impossible gitu kan. Impossible dream. Kalian bisa menggapai mimpi kalian to possible gitu kan. Nggak usah terlalu banyak pikir, terlalu negative thinking dulu gitu kan. Terlalu Iya. positive thinking dulu lah bahasanya ya, over gitu. Itulah kalau kita sesama sesama scholarship hunter gitu. Jangan, terus kedua memang scholarship hunter kita harus punya mental jangan cepat down Benar. itu. Kita jangan, mungkin kalau misalnya kita mencoba satu kali gagal down, mencoba dua kali down gitu, jangan. Jadi jadikan semua kegagalan kalian itu menjadi pembelajaran buat kalian, ya kan. Itu yang menjadi optimis buat kalian gitu. Memang semua scholarship hunter itu nggak ada instan, kayak mie saja kan, namanya mie instan kan nggak langsung dimakan kan, nggak ada, Iya. butuh proses kan, misalnya dibuka gitu dikasih bumbu gitu kan, nggak ada yang serba instan, memang butuh Iya benar Kak. perjuangan. Dari yang instan di dunia ini, jadi memang butuh proses gitu, mungkin itu. Iya. Dan Kak, ini Bu, mungkin untuk tahun depan pendaftar yang mau ini mendaftar China Government Scholarship, mungkin ada tips dan trik atau poin yang paling penting dan harus diperhatikan untuk mendaftar beasiswa ini, ada Kak? Ya, kalau saran saya sendiri, kalau teman-teman memang minat untuk daftar beasiswa ini, mulai dari sekarang lah teman-teman bisa search gitu kan, bisa searching. Saya kira sekarang dunia sudah terbuka gitu kan, bebas kalian sudah searching, kemudian teman-teman persiapkan gitu kan, persiapkan matang-matang dokumen kalian. Dan saran saya, kalau misalnya kan dokumen ini kayak misalnya nih, salah satu kendala ya tanda kutip adalah bahasa Inggris, ya kan, kemampuan bahasa Inggris kita misalnya. Ketika kita udah buat dokumen, kita tuh kayak kurang percaya diri gitu kan. Saran saya teman-teman silahkan minta tolong ke teman-teman kalian yang memang Iya benar-benar. kan di bahasa Inggris itu gitu kan, kalian gak usah khawatir gitu kan. Itu jadi biasakanlah kayak saling apa sih namanya itu, saling koreksi biasa lah gitu kan. Jadi itu dokumen itu memang kita persiapkan matang-matang ya kan. Jadi karena kuncinya kan di beasiswa ini kan dilihat dari dokumen kita ya. Interview itu mungkin nggak semua ya, kalau nggak salah ya, kalau interview itu nggak semua yang akan dilakukan interview. Jadi apa yang disajikan di dalam dokumen itu yang akan menjadi pertimbangan lulus atau tidaknya kita. Jadi benar-benar teman-teman itu di dokumennya itu permantap betul ya. Kalau dibilang kita mau jual ini, jual semua diri kita dalam dalam bentuk tulisan yang ada di dokumen itu, karena Iya dari bisa. dokumen di tim seleksi akan membaca diri kita, oh orangnya ini seperti ini loh, gini-gini kan. Jadi semua itu ada tertuang di dalam dokumen itu. Iya, jadi saran juga ya buat teman-teman untuk study plan-nya itu usahain teman-teman menulis feedback dari Indonesia, apa feedback yang diambil dari teman-teman untuk negara Indonesia dengan Cina. Jadi teman-teman harus tekankan itu. Jadi mereka ada tolak ukur agar teman-teman bisa diterima di universitas tersebut. Ya betul Dan sekali tuh poinnya yang tadi. Jadi ya Kak. di studi plan itu memang di paragraf terakhir ya, biasanya kita Iya ditempatkan, benar. kayak saya juga kayak apa sih manfaatnya saya kuliah di Iya Cina benar gitu, benar dan benar. apa Indonesia gitu kan, apakah ini mereka saling ada apa keuntungan di antara dua belah pihak ini. Biasanya tuh disimpan, diletakkan di paragraf terakhir sih biasanya, karena misalnya kayak pasca kampus itu kita mau ngapain gitu kan setelah Iya kita benar lulus benar benar. Cina misalnya gitu, harus jelas semua itu, sampai Iya harus jalan. semua itu dituangkan di study plan biasanya. Iya benar Kak. Eh, itu tadi ya teman penjelasan dari Kak Jamal sudah lengkap 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 mungkin ya.
Nah, di sini saya cuma mau menekankan kembali dari rangkuman yang saya buat, saya rangkumkan ya secara singkat. Nah, jadi beasiswa China Government Scholarship ini yaitu beasiswa yang diteruntukkan untuk mahasiswa internasional yang pengen kuliah di China. Nah, beasiswa CGS ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu beasiswa full scholarship dan partial scholarship. Di mana full scholarship-nya ini semua biaya di cover oleh CGS, dan untuk parsial uh, salah satu dari beasiswa itu tidak di cover. Contohnya mungkin pembayaran dormitory atau pembayaran asuransi dan lain-lain. Nah, untuk jalur CGS itu sendiri ada 3, yaitu ada jalur embasi, Kemenristek, dan ada jalur kampus. Dan tadi juga dijelaskan oleh Kak Jamal kalau ada banyak beasiswa-beasiswa lainnya selain beasiswa CGS, yaitu ada beasiswa AUN, ACLS, LNRUT, LPDP, tapi tentu saja untuk persyaratannya dan kuotanya juga ini berbeda dari CGS. Dan terakhir yaitu untuk pendaftaran beasiswa ini dilaksanakan di tiap tahunnya, dimulai dari awal tahun biasanya, yaitu awal Januari sampai akhir Maret. Nah, untuk pengumumannya sendiri itu di bulan akhir Juli sampai Agustus ya, Kak? Ya, Betul ya. ya. Mungkin itu penjelasan yang sangat lengkap yang dijelaskan sama Kak Jamal. Kami ucapkan sebelumnya terima kasih banyak Kak atas waktunya yang sudah terluangkan pada malam ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan gimana Kak kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh nge-DM Kak Jamal nggak? Silakan. Jadi memang kita udah ini juga ya komitmen, misalnya kalau kita udah lulusan ini bisa teman-teman kalau misalnya ada kendala bisa langsung tanyakan ke kami kendalanya seperti apa gitu kan, kita nanti insya Allah kami Ya, siap benar-benar. membantu. Jadi Kak, makasih ya Kak waktunya malam ini. Terima kasih, sangat bermanfaat dan semoga ilmunya bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang mungkin live pada saat ini, ilmunya juga bisa dibagi ke teman-teman yang lainnya. Jadi saya akhiri live malam ini. Um, saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kak, kita matikan. Ya. Oh, iya Kak, saya matikan juga Kak. Tunggu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah luangkan waktunya untuk live malam ini. Saya harap apa yang kami jelaskan, apa yang kami paparkan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengerti. Dan selebihnya ketika teman-teman tidak mengerti, teman-teman boleh tanyakan kembali lewat DM. Tapi saya sarankan buat teman-temannya jangan pernah malas untuk membaca atau searching di internet, karena semuanya apa yang sekarang kalian cari itu sudah terpapar semua di internet. Jadi teman-teman bagaimana caranya untuk mengatur waktu, bisa menyempatkan waktu dan rajin membaca. Karena ketika teman-teman rajin membaca, teman-teman akan mengetahui semua yang teman-teman inginkan. Jadi saya tekankan ya, kalau teman-teman pengen cari sesuatu, pertama teman-teman harus cari dulu di internet. Nah, di internet itu sudah dijelaskan atau sudah dipaparkan semua yang teman-teman pertanyakan. Nah, setelah itu teman-teman ketika tidak mengerti boleh ditanyakan ke pihak yang mungkin mengetahui pertanyaan itu. Oh iya, makasih Kak Fitri, makasih Dek, makasih ya buat yang kalian masih stay pada akhir live ini. Dan saya juga minta maaf ya, mungkin ada kata yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang mungkin tidak dimengerti. Saya minta maaf. Dan untuk videonya ini saya akan save. Jadi teman-teman bisa nonton kembali biar jadi catatan untuk teman-teman yang ingin daftar beasiswa tahun depan. Jadi saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di live
Instagram selanjutnya. Bye bye, Saicien.